mengaku Habib dari Arab Saudi. Sambil menggunakan taplak meja, orang tua ini lagi berkomedi. Pada para pendukung Anies Baswedan harus siap tempur karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Seorang pria tua yang mengaku Habib lagi viral di media sosial. Ia pun seperti tak malu-malu demi mengangkat nama Anies Baswedan. Ia pun mengajak para pendukung Anies untuk berjuang mendukung Anies dengan imbalan surga. Dan lebih parahnya lagi di sini, ada ancaman api neraka bagi masyarakat yang tidak mendukung Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib dari Saudi Arabia menyatakan bahwa saya pendukung Anies Baswedan. Kepada para pendukung Anies Baswedan harus siap tempur karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Saya perwakilan dari Arab Saudi. Jadi saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk neraka jahanam. Apakah rakyat Indonesia masih segoblok dirinya? Dan apakah syarat untuk menjadi pendukung Anies Baswedan adalah harus goblok dulu? Sudah jelas tidak ada dalilnya di sini bahwa tidak mendukung Anies Baswedan ataupun tidak memperjuangkan Anies Baswedan, maka dipastikan akan masuk neraka jahanam. Ini namanya bid'ah yang paling brutal. Prestasi Anies sebagai gubernur standar-standar saja, tidak sebanding dengan... Bapak, mohon izin videonya saya stitch ya. Bapak, kalau Bapak tidak suka dengan Anies Baswedan, cukup untuk tidak memilih Anies Baswedan. Tunjukkan saja prestasi Ganjar yang Anda dukung, Pak. Narasi Bapak itu mengandung kebencian, Pak. Fitnah, adu domba. Bapak jangan benci berlebihan. Nanti jatuh cinta loh, Pak. Yang mau mengganti Pancasila menjadi Ekasila kemarin itu siapa ya, Pak? Bapak kemana? Tidur? Justru kami semakin cinta dengan Anies Baswedan. 2024, Anies Baswedan presiden. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatimu. Sakitnya tuh di sini. Kenapa beliau harus presiden? Apanya? Karena merakyat, mau bantu rakyat kecil. Dan memang nyata untuk rakyat kecil. Bahkan contoh Kunil, 2015 digusur, sekarang dibangun Kampung Malang. Tanpa ada Pak Anies ini udah bakalan ada kampung Kunir ini. Ntar lagi Malang nggak terlambat. Hidup selama Pak Anies sudah nggak ada lagi nih. Apa sih harapan ke depannya? Aduh, harapannya jadi presiden. Jadi presiden dong. Presiden ya? Kayak Pak Anies lagi. Kenapa harus Pak Anies? Memang dia merasakan enak. Enak? Apa yang Ibu rasakan enaknya? Pemukimannya diperhatikan, gizi untuk anak-anak, anak sekolah, pokoknya semua program yang dari Pak Anies itu oke. Buat saya untuk Pak Anies, insya Allah presiden. Cocok jadi bapak seluruh Indonesia. Pak Anies, kalau maju RI 1, tolong dengarkan suara-suara rakyat kecil. Selalu tengok ke bawah, Pak. Karena kan, iya, rakyat mendukung. Iya. Terus berharap untuk gantinya juga seperti Pak Anies lagi. Iya. Berarti ibu-ibu ini dukung banget nih Pak. Mama nih pasti merasakan nikmatnya. Semangat untuk Pak Anies. Ada nggak Ibu pesan untuk Pak Anies? Saya berpesan, mudah-mudahan Anies tetap bekerja keras, menjaga amanah, tetap berpegang teguh pada ajaran agama, berintegritas. Yang penting adalah kejujuran. Amin. Dan semoga Allah. Halo bro semua, kita sudah melihat manuver partai politik belakangan ini.
semakin kelihatannya tidak memiliki konsistensi, tidak memiliki prinsip, ya. Mereka hanya mengejar kepentingan dirinya dan partai politiknya semata. Sangat sedikit mereka memikirkan rakyat sesungguhnya itu. Coba lihat kemarin, kita lihat ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), ya. Ada 3 partai, Golkar, P3 dan satu lagi itu Golkar, P3 dan PAN, ya. Ternyata begitu PDI mengumumkan calon presidennya, ternyata P3 langsung bermanuver. Jadi seperti itu, yang tadinya sudah kerjasama dengan KIB-nya, ya, kita harapkan mereka akan melahirkan calon pemimpin yang akan mereka dukung pada tahun 2024. Ternyata ada intrik yang saling meninggalkan di situ, ya. Kita lihat PAN juga akan cenderung meninggalkan KIB. Jadi Golkar, ya wajar aja Golkar mengambil manuver politik yang lagi, karena yang tadinya temannya sudah melompat dari Koalisi Indonesia Bersatu itu. Golkar sekarang sudah melakukan komunikasi politik lagi dengan partai-partai yang mungkin bisa bersama dengan mereka. Kalau saran saya seperti ini, ya, Golkar ini kan partai yang sangat besar dan cukup pengalaman di demokrasi Indonesia. Mereka di pemerintahan sangat berpengalaman sampai sekarang, ya. Jadi Golkar ini bukan partai bukan partai yang biasa-biasa ini, ya. Tentunya partai ini cukup berisi dan memiliki basis suara yang kuat. Tapi begini, supaya Golkar ini bisa pada posisi yang benar-benar memperjuangkan rakyat, maka sebaiknya saran saya terhadap Golkar ini memang mendukung calon presiden yang memang didukung oleh rakyat. Saran saya saat ini, ya, kita sudah tahu kemana sebenarnya keinginan rakyat itu, yang secara ikhlas, ya. Bukan dibayar, bukan disogok, bukan diberikan embel-embel sembako dan lain sebagainya. Itu rakyat yang paling ikhlas menginginkan presidennya itu, dan mereka mendukung secara ikhlas, ya, kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi kalau usul saya kepada partai Golkar yang sama kuning dengan baju saya hari ini, ya, kuning juga baju saya dengan Golkar kuning, saya sarankan mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan aja. Kenapa? Karena Bapak Anies Rashid Baswedan lahir dari rakyat, didukung oleh rakyat secara ikhlas, dan nanti Golkar juga akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat juga. Itu menurut saya Golkar ini, bro, ya. Jadi kemanapun berkonsultasi, melakukan komunikasi politik, bangunlah kekuatan untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke, bro. Pemilihnya Anies ada di mana-mana. Pasti ada di sini. Anies Baswedan. Oke. Anies Baswedan. Oke. Anies Baswedan calon presiden kita 2024. Oke. Anies Baswedan. Oke. Anies Baswedan calon presiden kita. Mana di mana pemilihnya Anies? Pemilihnya Anies. Satu ada di mana di mana? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan calon presiden kita. Anies Baswedan. Oke. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Kalau menurut Ibu, ya, siapa yang mau jadi presiden? Cuma dia orang suka. Siapa dia itu? Baswedan itu. Baswedan. Iya. Anies. Iya, kasihan. Menurut bukan Prabowo? Bukan. Oh, kau Jokowi? Kenapa nih? Orang tidak suka. Orang tidak suka tijo. Jarang ya mau ngobrol sama orang. Kok sama beliau Ibu mau ngobrol panjang? Kita ngobrol dengan Abdi. Nggak tahu katanya. Kok tiba-tiba saya pengen ngobrol sama beliau. Baswedan amanah dan patonah. Presiden yang taat agama. Presiden Anies Baswedan Lampung siap mendukung Bapak Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan rakyat bersama saya Melen Sori. Dan pagi hari ini, pagi menjelang siang, alhamdulillah saya bersama ibu-ibu atau emak-emak luar biasa ini berbincang terkait dengan Pilpres 2024 yang akan datang. Nah ini Saya kadang-kadang Bunda Ilawati. Bunda Ilawati. Yang di samping? Masiha. Satu lagi? Bu Ainun Mardianti. Oh, Bu Ainun Mardianti. Oh ya, baik. Baik, saya ingin emak-emak kita ini bercerita di Pilpres 2019 kemarin ini mendukung siapa ini? Kami semuanya bertiga ini dan yang lain-lainnya ini pendukung Prabowo Subianto. Di Pilpres 2019? Di ya? 2019. Lalu kemudian untuk 2024 yang akan datang? Insya Allah kami mendukung Anies Baswedan. Nah, kenapa? Karena kan ini kan Prabowo kan digadang-gadang maju lagi kan. Dulu pendukung Prabowo. Nah, mengapa mengalihkan dukungan kepada Anies Baswedan? Kami mak-mak sebagai mak-mak dan sebagainya sangat kecewa dan kecewa dari hati yang paling dalam ya. Dari hati yang paling dalam. Kenapa kecewa tuh? Ya, karena Pak Prabowo Subianto mau diangkat sebagai dari presiden sebagai menteri. Padahal kita sudah berjuang dulu. Padahal kami mak-mak sang berjuang untuk dan luar biasa memperjuangkan Pak Prabowo Subianto. Termasuk Sandi juga kan jadi menteri juga kan? Ya, betul. Pak Sandi juga jadi menteri juga. Jadi betul-betul kami sampai saat ini masih tetap kecewa. Jadi merasa dikhianati gitu? Merasa kami dikhianati sama mereka. Mungkin ada tambahan ke Ibu Ainul? Nah ini juga ya. Nah, kenapa kira-kira ini menjatuhkan pilihan ke Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang jika kemudian perahu partainya cukup? Karena Pak Anies Baswedan adalah orang yang baik, orang yang pintar dan tahu dengan masyarakat Indonesia, kebutuhan kami rakyat Indonesia, masyarakat kecil dan dilihatnya semua. Jadi akan yakin Anies Baswedan akan membawa perubahan bagi Indonesia ke depan ya? Insya Allah. Kami sangat yakin sekali dengan Anies Baswedan untuk merubah masa yang akan datang. Nah, sekarang aktif di mana ini kerelawanannya? Kebetulan saya di DPW Provinsi Bengkulu. Anies sebagai P24 itu ya. Anies Baswedan. Termasuk ini juga? Ya, semuanya. Jabatannya apa nih di relawan? Saya sebagai ketua 4, wakil ketua 4. Wakil ketua 4. Di DPW. Luar biasa. Jadi aktif terus ya kegiatan? Insya Allah saya aktif terus. Dari awal sampai nanti 2024 ya nanti. 2024 saya tetap akan mendukung Anies tanpa dengan yang lain. Baik, luar biasa sekali. Ini emak-emak yang sangat luar biasa sekali dari Prabowo, mereka aktif mendukung Prabowo agar menjadi presiden walaupun gagal, tapi ternyata Prabowo menjadi menteri, membawa kekecewaan yang sangat luar biasa sekali. Betul, dan sangat mendalam kekecewaan kami dan Baik, luar biasa sekali. Harapan ke depan mungkin apa nih di Pilpres 2024 yang akan datang terhadap Anies Baswedan? Insya Allah nanti Pak Anies Baswedan nanti akan membuat perubahan di masa-masa yang akan datang sesuai dengan harapan kita semua. Baik, selamat berkegiatan. Ada tambahan dari yang lain? Cukup ya? Ya, selamat berkegiatan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan lancar dan Anies Baswedan tidak mengecewakan seperti Prabowo. Insya Allah. Anies Baswedan. Baik, terima kasih sekali lagi. Sahabat sekalian, itulah tadi bagaimana suara dari emak-emak ini dari Provinsi Bengkulu untuk menyuarakan bagaimana menceritakan Pilpres 2019 mendukung Prabowo dan di tahun 2024 mereka kemudian mendukung Anies Rashid Baswedan. Tidak akan goyah lagi? Insya Allah tidak akan goyah apakah lagi. nanti beralih ke Puan misalkan tidak. Ke Ganjar misalkan? Apapun yang bentuknya kami tidak akan berubah, tetap Anies Baswedan. Baik, terima kasih. Salam progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama channel saya Tribun Viral. Oke, ini tadi durasi videonya cukup panjang teman-teman.
Jadi ini tadi deretan video di mana pendukung garis keras Anies Baswedan teman-teman. Dan pendukung Anies Baswedan ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun teman-teman. Jadi itu semua teman-teman tidak ada masalahnya ya, karena setiap orang kita tidak bisa memaksa ya, apalagi kita tinggal di negara Indonesia ini, negara demokrasi dan politik bebas aktif, dan itu semua tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun ya. Entah dia mau pilih siapa, itu tergantung isi hati nurani teman-teman. Tapi teman-teman, marilah kita untuk memilih seorang pemimpin ya yang bijak. Dan bijaklah untuk memilih seorang pemimpin. Kita harus melihat dulu siapa yang bisa untuk memimpin negara Indonesia di tahun 2024 mendatang teman-teman. Mari kita bijaklah untuk memilih seorang pemimpin ya. Kita melihat dulu siapa pemimpin yang bisa untuk memimpin. Jangan sekedar memilih seorang pemimpin saja tanpa mengetahui jejak karirnya dia teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, saya mau menanggapi cuplikan video tadi yang durasinya cukup lumayan panjang, yaitu di mana seorang kakek yang mengaku seorang Habib ya, mengaku Habib atas perwakilan Arab Saudi. Seorang Habib ini dia pendukungnya Anies Baswedan garis keras teman-teman ya. Pendukung Anies Baswedan garis keras, di mana ia mengaku seorang Habib atas perwakilan Arab Saudi. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Anies Baswedan ya, dengan jaminan surga ya. Apabila tidak memilih Anies Baswedan, terkutuklah engkau dan masuk neraka ya. Yang memilih Anies Baswedan imbalannya yaitu surga. Jadi ini kakek ini menurut saya ini pernyataan goblok ya, pernyataan goblok. Apalagi dia sudah umbar di media sosial, umbar ke publik teman-teman. Jadi ini pernyataan seperti itu merusak citra demokrasi Indonesia teman-teman ya. Ini sangat membahayakan, merusak citra demokrasi Indonesia teman-teman. Jadi di situ ada unsur sara teman-teman, yaitu ada mengatasnamakan agama ya untuk mencapaikan tujuan. Di situ terlibat juga unsur agama teman-teman ya. Apalagi dia seorang Habib, itu sangat membahayakan ya, sangat membahayakan citra demokrasi Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar, saya tunggu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Pernyataan seperti ini akan merusak citra demokrasi Indonesia teman-teman.